Saya kira kita patut bersyukur ya, selama 27 bulan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus ya. Nah, hal ini saya pikir ada positifnya bisa memperkuat cadangan devisa Indonesia pada saat ketidakpastian perekonomian global masih sangat tinggi. Nah, namun ada baiknya kita bedah lebih jauh ya selama 27 bulan ini. Kalau saya telusurin ini dari bulan Mei 2020 sampai bulan Juli ya sampai saat ini saya bagi dua periode ya, Mbak Dian. Ya, periode yang pertama dari bulan Mei 2020 sampai Januari 2021. Pada saat itu pertumbuhan impornya negatif. Ya, hal ini wajar kalau terjadi surplus perdagangan karena impornya jatuh lebih dalam dibandingkan ekspornya. Karena kita sama-sama tahu tahun 2020 terjadi resesi ekonomi di dunia, terjadi resesi ekonomi di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Nah, kalaupun terjadi pertumbuhan ekspor yang negatif juga, tetap saja impornya negatifnya jauh lebih besar, sehingga terjadilah surplus. Nah, saya kira di periode pertama itu bukan hal yang luar biasa, ya, karena terjadi krisis resesi ekonomi di dunia dan domestik. Nah, kemudian di periode yang kedua, ya, pada saat pemulihan ekonomi ya 2021 sampai sekarang, hal ini terutama dipicu oleh tingginya harga komoditas. Ya, kita sama-sama tahu itu. Tadi Mbak Dian bilang kita udah mulai kehilangan durian runtuh nih. Nah, pada saat pemulihan ekonomi, pertumbuhan impor positif dan tinggi. Ya. Nah, namun bisa ditutupi oleh pertumbuhan positif ekspor yang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi periode kedua itu lebih tone-nya lebih positif saya kira. Kita pulih, biasanya impor kita akan besar dan ini bisa diatasi oleh ekspor yang lebih tinggi karena tingginya harga komoditas. Nah, ini yang patut kita syukuri. Nah, namun ya di sisi lain kita perlu berhati-hati karena surplus neraca perdagangan Indonesia bukan terjadi dalam situasi normal. Itu yang saya katakan selama 27 bulan itu bukan dalam situasi normal. Nah, kinerja ekspor yang sangat bagus ini bukan juga didorong oleh naiknya permintaan yang tinggi. Ya, bagusnya kan ketika permintaan yang sangat tinggi sehingga ekspor kita melejit dalam hal ini. Karena kita sama-sama tahu perekonomian dunia baru pulih, artinya kenaikan permintaan masih relatif terbatas. Nah, kenaikan ekspor ini sekali lagi semata-mata karena lonjakan harga komoditas energi, pangan, bahkan logam. Rasanya kita tidak bisa berharap lagi nih dari tingginya harga komoditas ini. Tadi sempat disinggung, dengan kata lain, jika perekonomian dunia kembali normal, rasanya privilege seperti sekarang ini sulit kita nikmati di masa depan. Begitu Mbak Dia. Baik, baik. Mbak Esa, kalau dari Pak Anton bilang kita tidak bisa berharap lagi dari sektor komoditas. Padahal kita tahu sektor komoditas ini adalah salah satu yang diandalkan ya untuk menggenjot neraca dagang kita. Bagaimana pendapat Anda? Bilang tadi ya bahwa kan kondisi sekarang sedang tidak normal. Kemarin ada perang, bagaimanapun perang itu kan tidak pernah dibayangkan, tidak dimasukkan dalam hitung-hitungan proyeksi tahun-tahun sebelumnya karena ini terjadi di luar perkiraan orang. Jadi karena ada perang kemudian semuanya situasi jadi tidak normal dan kita diuntungkan bagaimanapun dengan kondisi tidak normal itu. Sampai kemudian kan ada bagaimanapun harga komoditas pasti akan mengalami titik tertinggi dan akan turun ya. Dan seperti hujan mungkin akan berhenti dan harga komoditas pun tidak akan tinggi terus. Dan saatnya mungkin kalau sekarang kan sudah mulai terlihat landai baik dari harga pangan ataupun dari harga energi. Kalau dari harga energi sebenarnya kan mungkin dari kalau BBM turun ada positifnya juga karena bagaimanapun nanti subsidi bisa berkurang. Tapi jangan lupa juga bahwa kita menggantungkan banyak penerimaan negara dan ekspor kita itu dari komoditas energi juga dari seperti batu bara ya yang harganya terus-terus naik. Jadi
kalau kemungkinan harga batu bara masih naik di bulan Agustus ini karena ada persoalan gas di Eropa, sepertinya kan kita tidak bisa mengandalkan persoalan di banyak negara terus untuk mendukung ekspor-ekspor kita. Jadi menurut saya tahun depan itu dan mungkin akhir tahun sudah akan melandai semuanya, dan kalaupun mungkin tinggi tapi tidak akan setinggi di awal-awal kuartal 2 tahun ini ya. Jadi kita harus bersiap-siap terutama mengenai BBM ini kalau kuotanya kemudian jebol, kemudian sementara penerimaan kita tidak cukup banyak untuk menopang subsidi dan bansos. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah kemudian? Baik, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, Anda mengatakan sebelumnya bahwa 27 bulan ini kinerja ekspor impor Indonesia ini dalam kondisi yang tidak normal. Salah satunya adalah perkembangan yang diperhatikan ini adalah perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina. Namun selain itu ada isu yang tak kalah hangat, yaitu ancaman perang, Pak, Taiwan dan Cina yang terhadap neraca dagang Indonesia ini akan seperti apa? Karena kita tahu kontribusi dari kedua negara ini sangat penting. Ya, kita bukan hanya melihat sebenarnya tambahan eskalasi geopolitik yang tensinya meningkat lagi antara China dan Taiwan. Ya, sebenarnya kita harus lihat dalam skema yang lebih luas. Ya, dengan adanya tingginya harga komoditas yang abnormal ya di dunia, yang kemudian menyebabkan inflasi tinggi di banyak negara, kemudian menimbulkan kekhawatiran resiko stagflasi, artinya terjadi resesi ekonomi di dunia di saat inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali. Nah, kita harus waspada karena apa yang kita lihat akhir-akhir ini sudah mulai terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara partner dagang Indonesia. Ya, sudah di depan mata kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2022 sebagian besar melambat. Seperti kita ketahui, Tiongkok itu melambat signifikan, Amerika Serikat, Uni Eropa, Korsel, Vietnam, dan lain-lain. Itu partner dagang kita yang besar-besar. Ya. Kalau Taiwan relatif kecil, jadi ditambah Taiwan lagi akan jadi masalah lagi. Nah, kondisi ini nampaknya dugaan saya akan berlanjut sampai akhir tahun, ya, perlambatan ekonomi di dunia.